Shalom dan selamat pagi anak-anak. Hari ini tajuk pembelajaran kita adalah Ishak memberkati Yakub. Ayat hafalan hari ini terdapat pada Yesaya 30 ayat 18b. Karena Tuhan sememangnya Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Baik anak-anak, kita beralih kepada cerita Alkitab untuk hari ini. Anak kembar dilahirkan dalam keluarga Ishak. Walaupun Ishak dan Ribka sudah berkawin selama 20 tahun, mereka masih belum mempunyai anak. Ishak teringat janji Allah kepada bapaknya Abraham. Allah berjanji memberikan kepada Abraham banyak keturunan seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Ishak tahu bahwa Allah juga dapat memberinya anak, seperti yang Dia berikan anak lelaki kepada Abraham. Oleh itu, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk Ribka karena istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, lalu Ribka pun mengandung dengan anak kembar. Namun demikian, anak-anaknya bertolak-tolakan dalam kandungannya, sehingga dia berkata, "Mengapakah hal ini berlaku kepadaku?" Lalu pergilah dia mencari petunjuk Tuhan. Allah berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar daripada rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, yang tua akan melayan yang muda." Allah memberkati keluarga Ishak. Semasa Esau dan Yakub membesar, negeri Kanaan sekali lagi dilanda bencana kelaparan seperti yang terjadi di zaman Abraham. Ishak memutuskan untuk membawa keluarganya ke Mesir, sebuah wilayah yang indah dan subur sama seperti yang Abraham lakukan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kuberitahu kepadamu. Tinggallah sementara di negeri itu, maka aku akan bersama-samamu dan memberkatimu, karena kepadamu dan kepada keturunan kamulah akan kukurniakan seluruh negeri itu. Aku akan memenuhi ikrar yang kujanjikan kepada ayahmu Abraham. Aku akan melipat gandakan keturunanmu sehingga ramainya seperti bintang di langit. Aku akan mengurniakan seluruh negeri ini kepada keturunanmu, dan melalui benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena Abraham mematuhi firmanku serta berpegang teguh pada segala kewajibannya kepadaku, segala perintahku, segala ketetapanku, dan segala hukumku." Apabila Allah memberitahu Ishak bahwa Dia akan memelihara keluarganya, Ishak percaya kepada Allah. Dia tidak pergi ke Mesir, tetapi ke barat daya di kawasan Gerar. Dia bercucuk tanam di sana. Apabila musim menuai tiba, dia mendapat hasil tanaman yang terbaik. Jiran-jiran merasa iri hati apabila mereka melihat kekayaan berkat yang Allah berikan kepada Ishak dan keluarganya. Mereka mengusirnya beberapa kali. Mereka menutupi perigi yang digali oleh hamba-hamba Ishak dengan menggunakan tanah dan merampasnya daripada mereka. Ini adalah perbuatan yang jahat, karena air merupakan suatu harta yang berharga. Ishak memerlukan air untuk binatang ternakannya, tetapi Ishak tidak melawan. Dia hanya berpindah ke tempat lain dan mengarahkan para hambanya untuk menggali perigi baru. Akhirnya apabila mereka menetap di Beersheba, raja di negeri itu mengadakan perdamaian dengan Ishak dan tidak mengganggu dia lagi. Dengan tidak bersikap melawan, Ishak memenangkan hati raja. Sejak itu, ada perdamaian antara Ishak dengan penduduk di negeri itu. Esau menjual hak kesulungannya. Apabila Esau dan Yakub menjadi dewasa, Esau menjadi seorang pemuda gagah yang suka memburu. Setiap kali balik dari memburu, dia membawa pulang buruan yang lumayan, dan ini membuat Ishak bangga dengan anak sulungnya. Esau biasanya akan menyediakan makanan istimewa untuk ayahnya dari daging yang dia bawa pulang. Sebab itulah Ishak mengasihi Esau lebih daripada Yakub yang tidak suka pergi jauh dari kemah. Adakah Yakub seorang yang pemalas? Tidak. Dia menunaikan tanggung jawabnya dengan setia sambil menjaga ternakan milik keluarganya. Yakub seringkali dapat dilihat duduk seorang diri sambil berpikir. Apa yang dia pikirkan? Mungkin memikirkan cerita-cerita tentang datunya Abraham yang meninggal dunia sewaktu dia berusia 15 tahun.
Datunya sering menceritakan tentang rancangan Allah untuk keturunannya. Dari cerita itu, Yakub tahu bahwa Allah telah memilih Abraham, bukan Nahor dan Lot. Yakub tahu bahwa ayahnya Ishak telah mewarisi perjanjian berkat dari Allah dan bukannya Ismail, anak yang dilahirkan oleh Hagar. Siapa yang akan meneruskan berkat perjanjian itu? Yakub menganggap perkara itu sangat penting. Dia merindukan dirinya sebagai seorang yang menerima berkat istimewa ini. Tetapi dia bimbang Ishak mungkin akan memberikan warisan perjanjian itu kepada Esau karena kasih sayangnya yang besar kepada anak sulungnya. Pada suatu petang, Yakub sedang memasak kacang merah. Bau kacang itu sungguh sedap. Apabila Esau pulang rumah dari memburu, dia berkata kepada Yakub, "Aku sangat lapar, berilah kepadaku sedikit dari bubur itu." Yakub memanfaatkan satu kesempatan baik. Mangkuk sudah diisi, tetapi sebelum memberinya kepada Esau, dia berkata, "Ya, aku akan berikan kacang merah ini kepadamu, tetapi sebelum aku memberinya kepadamu, aku mau engkau berikan hak kesulunganmu kepadaku." Hak kesulungan seorang anak sulung berarti dia mendapat bahagian 2 kali ganda dari warisan. Esau tertawa, "Apa gunanya hak kesulungan ini kepadaku kalau aku mati karena kelaparan? Aku lapar." Tetapi Yakub masih belum puas. Esau harus bersumpah dahulu, barulah dia menyerahkan mangkuk makanan kepadanya. Esau makan sepuas-puasnya lalu pergi. Dengan cara ini Esau menjual hak kesulungannya, tetapi Yakub yang sudah memperolehnya sangat menghargainya. Yakub menerima berkat Ishak. Yakub melarikan diri ke Haran. Esau sangat marah kepada Yakub. Dia sangat marah sehingga dia mau membunuh Yakub apabila Ishak sudah meninggal dunia nanti. Oleh itu, Ribka dan Ishak memutuskan agar Yakub melarikan diri ke keluarga Ribka di Haran. Tetapi sebelum Yakub berangkat, ayahnya memanggil dia ke kemah sekali lagi. Dia tidak marah kepada Yakub. Ishak menerima pilihan Allah terhadap Yakub sebagai pewaris dari berkat. Dia memberkatinya sekali lagi dengan berkata, "Semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan engkau bertambah banyak. Semoga Dia memberikan kepada keturunanmu berkat yang diberikan kepada Abraham, supaya engkau mengambil hak milik tanah yang engkau diami sekarang ini sebagai orang asing, tanah yang diserahkan Allah kepada Abraham." Yakub berangkat menuju ke Haran dengan berkat dari ayahnya. Dia tahu dia tidak akan menetap di sana untuk selama-lamanya karena Allah akan memimpinnya kembali. Demikian cerita Alkitab hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tuhan memberkati.